Terpaksa menjadi sugar baby. Bab 005. Mama sudah pergi, tenang saja, bisik Wirya mengeratkan pelukan. Aku mau mencuci. Zahwa ingin cepat-cepat pergi. Dia takut berdekatan dengan Wirya. Zahwa tak mau Wirya melakukan itu lagi. Tubuh Zahwa sungguh lelah, bahkan kakinya saja masih bergetar kecil sekarang. Pria itu berbohong ketika mengatakan ingin melakukannya sekali saja. Mereka baru selesai jam 1 pagi. Sekali lagi Zahwa mengatakan ini, tenaga Wirya benar-benar tak bisa Zahwa imbangi. Tidak usah. Kamu tidak perlu melakukan apapun 3 hari ke depan. Saya akan menyuruh beberapa orang untuk melakukannya. Zahwa hanya bisa terdiam sambil menggigit bibir bawahnya. Obat yang saya beri sudah kamu minum, kan? Wirya bertanya. Sudah mas. Jangan lupa diminum, oke? Iya, Zahwa mengangguk patuh, menunduk dengan perasaan sesak. Wirya hanya menginginkan tubuhnya. 3 bulan ke depan, Zahwa harus rela harga dirinya hancur berantakan. 3 bulan ke depan, dia tak lagi kenapa apa itu harga diri. Dirinya sudah benar-benar layaknya boneka yang diberi nyawa. Good girl. Tubuh Zahwa meremang mendengar bisikan serak itu. Tinggalkan keranjang cucian itu, lebih baik kamu lanjut tidur. Kamu pasti kelelahan kan? Zahwa mendongak pada Wirya yang sudah berdiri di hadapannya dengan rambut basah yang ia kusak dengan handuk. Wirya sungguh tampan sekali, Zahwa bahkan tanpa sadar sudah terpana melihatnya. Masuk kamar, baby. Jangan memandang saya saja. Zahwa mengalihkan pandangan dengan wajah terbakar. Sial, memalukan sekali Zahwa. Batinnya berteriak. Enggak apa-apa mas. Kalau ketahuan mama gimana? Aku takut dimarahi. Enggak bakalan. Istirahat Gi. Di kamar ini saja. Zahwa tak mau salah arti akan ucapan itu yang terdengar penuh perhatian, tapi detak jantungnya tak mau berkompromi. Zahwa cepat-cepat memasuki kamar tempat Wirya tadi mandi lalu berbaring sambil memegang dadanya sendiri. Zahwa menghela napas keras sambil menamparkan pelan pipinya. Sadar Zahwa. Wirya itu kakak iparmu. Jangan terlena dengan segala kebaikannya. Zahwa. Elusan pelan di pipinya terasa samar-samar. Hei, baby. Lalu kupan di birnya perlahan mengambil alih kesadaran Zahwa. Dia rang kecil, matanya mengerjap-ngerjap perlahan menyesuaikan penglihatan. Bangun. Bisikan lembut itu datang kembali. Ketika membuka mata sepenuhnya, Wirya sudah terlihat duduk di sebelahnya dengan wajah terlampau dekat juga tangan yang mengelus pipi Zahwa. Mas. Panggil Zahwa dengan suara serak khas orang bangun tidur. Bangun-bangun, jantungnya harus bekerja keras lagi melihat Wirya yang memperlakukannya seperti ini. Sudah jam 3 sore. Kamu capek sekali ya? Wajah Zahwa memerah. Ya iyalah capek. Semua ini gara-gara ulah kamu mas. Mandi sekarang. Saya mau ajak kamu jalan-jalan. Jalan-jalan. Sama aku. Zahwa bertanya setengah bingung setengah tidak percaya. Wirya mengangguk tanpa menjelaskan lebih banyak. Enggak apa-apa. Mas Wirya hari ini enggak sibuk? Tanya Zahwa resah sendiri. Dia mana pernah merasa tenang jika dengan Wirya. Tidak, kan tanggal merah. Tidak apa-apa. Kalau ada orang yang saya kenal bertanya, saya akan menjawab kamu adik ipar saya. Tidak salah bukan? Jadi, cepat siap-siap baby. Zahwa terdiam, dia beranjak. Sama sekali tidak berkutik. Zahwa mandi secepat yang ia bisa lalu terdiam di depan lemari kamarnya yang tak terlalu banyak memiliki baju. Zahwa kebingungan memilih baju yang layak. Penampilan Wirya pasti terlihat luar biasa dengan pakaiannya yang semuanya merupakan merek bergengsi, sedang Zahwa sama sekali tak mempunyai itu. Dia takut Wirya akan malu ketika jalan berdampingan dengannya. Untungnya,
Zahwa teringat sebuah dress manis berwarna nude yang ayahnya berikan sebagai hadiah ulang tahun setahun yang lalu. Tanpa banyak berpikir, Zahwa memakai dress Brenda di bagian dadanya itu lalu sedikit berias dengan peralatan make up-nya yang sedikit juga menata rambut sepunggungnya yang tergerai lembut. Zahwa keluar dengan perasaan gugup. Napasnya tertahan ketika melihat Wirya yang sibuk memainkan ponsel duduk di ruang tamu. Pria itu memakai kaos hitam polos yang dilapisi kemeja bermotif abstrak yang tak ia kancingi. Kakinya yang jenjang nampak sempurna dengan ribbed jeans yang ia pakai. Penampilan Wirya yang begini membuatnya nampak bertahun-tahun lebih muda. Merasa akan kehadiran Zahwa, Wirya mendongak. "Sudah?" tanyanya memasukkan ponsel ke kantong. Zahwa mengangguk masih dengan kegugupannya apalagi tangan Wirya yang tiba-tiba saja ada di pinggangnya lalu mendorong lembut dirinya agar berjalan bersama. "So pretty, baby." Wirya berbisik mengecup ringan pipi Zahwa dengan tanpa dosanya. Dia membukakan pintu mobil untuk Zahwa barulah dia menyeberang untuk duduk di kursi pengemudi. Tubuh Zahwa mendadak melemas. Sungguh, apa-apaan sikap Wirya ini? Kenapa dia memperlakukan Zahwa begini? Dari yang Zahwa cari tahu di internet, seorang sugar daddy acap kali bersikap semena-mena terhadap baby-nya. Mereka seringnya menganggap wanita yang mereka pesan hanya sebagai boneka pemuas nafsu. Penghibur di gemerlap hidup mereka yang penuh uang. Tapi, Wirya kenapa begini? Sikap dan perlakuannya memang sederhana saja namun nampak seperti sebuah kepedulian. Bahkan ketika mereka selesai enoi-enoi. Bagaimana bisa? Zahwa tidak terlena akan perlakuan itu. Zahwa takut dirinya akan jatuh hati. Tidak. Tidak boleh. Zahwa tidak boleh merasakan perasaan terlarang itu. Zahwa harus membentengi dirinya. Itu tidak benar. Zahwa mematung ketika tiba-tiba saja Wirya ada di hadapannya. Tubuh pria itu condong ke arahnya terlalu dekat. Beberapa detik terpaku, Zahwa segera sadar pria itu tengah memasangkannya seatbelt. "Apa yang kamu lamunkan? Sampai saya suruh memakai pengaman tidak bergerak sedikitpun?" tanya Wirya, kini mulai menjalankan mobil. Zahwa menunduk dengan wajah memerah, dia menggeleng kecil sebagai jawaban. Dalam hati, Zahwa kembali merutuki dirinya sendiri. "Kak Renata kapan pulang mas?" tanya Zahwa memecah keheningan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Zahwa tahu Wirya merupakan orang yang tak banyak bicara jadilah dia berinisiatif bertanya. Zahwa hanya ingin jaga-jaga saja. Dari melihat sosial media sang kakak, Zahwa merasa sedikit aman karena dia jauh berada di luar negara. "Tidak tahu," jawab Wirya acuh tak acuh. Zahwa jadi menoleh menatapnya karenanya. "Kak Renata gak bilang ya?" "Tidak." Jawaban Wirya berubah lebih dingin dan seketika saja Zahwa terdiam. Pasti ada yang sedang tidak beres dalam rumah tangga mereka menilik dari gelagat Wirya yang begitu namun Zahwa mencoba mengabaikan itu. Bukan urusannya sama sekali. Mas Wirya mau beli sesuatu?" Zahwa bertanya ketika mereka berjalan beriringan di sebuah pusat perbelanjaan. "Bukan buat saya, tapi buat kamu." "Hahahaku," tanya Zahwa terkejut. "Enggak perlu mas. Aku enggak mau beli apa-apa." "Perlu, kamu harus terlihat menawan di depan saya. Bukan dengan hodiahmu itu saja." Zahwa menahan bola matanya agar tidak mendelik pada Wirya. Pria itu berbicara dengan wajah datar tapi Zahwa tetap merasa tersindir karenanya. Pria itu berbelok menuju tempat merek baju bergengsi yang sering dipakai aktris-aktris juga kaum sosialita. "Ibu kota. Pilih yang manapun yang kamu mau." Wirya memberi perintah begitu santai, berbeda jelas akan reaksi Zahwa yang melotot melihat harga yang terpampang. "Cek, bagaimana bisa kaos polos itu harganya 2 juta? Zahwa bisa membeli puluhan baju dengan model yang sama dengan uang itu." "Mas, kemahalan."
bisik Zahwa. Wirya tanpa sadar mendengkus geli mendengar nada polos itu. Tidak perlu melihat harga, ambil saja. Semuanya yang kamu suka. Zahwa masih ragu-ragu alhasil, Wirya menyuruh pekerja di sana untuk memilihkan baju yang cocok untuk Zahwa. Tak tanggung-tanggung, 10 pasang baju yang dibeli di toko itu. Zahwa pikir, sudah selesai di sana namun rupanya Wirya kembali membawanya memasuki toko-toko lain. Mulai dari tas, sepatu bahkan sampai kepada produk skincare dan permakeupan yang bahkan Zahwa saja bingung itu apa. Tercengang. Hanya itu yang bisa Zahwa rasakan sekarang. Apalagi, ketika sekarang, Wirya mengajaknya memasuki sebuah toko yang agak temaram. Berbagai baju. Kekurangan bahan terpampang di patung-patung. Wajah Zahwa memerah, dia mendadak salah tingkah melihat semua itu. Ketika menoleh menatap Wirya, eksperi pria itu menjadi lebih hidup ketika menatap sekeliling. Dasar. Sot, ini akan terlihat bagus di tubuh kamu, baby. Wirya berbisik menatap sebuah lingerie yang terpajang. Sebuah pakaian tembus pandang super pendek yang hanya sedikit memiliki penutup di bagian dada dan bawahnya. Zahwa yakin sekali, dada dan area bawah tidak akan tertutup sempurna ketika memakai itu. Cek, pakaian mengerikan apa itu? Masukkan semua yang best seller di sini. Saya beli, perintah Wirya pada pekerja yang segera mereka angguki dengan patuh. Zahwa hanya mampu menatap Wirya tercengang. Ingin cepat-cepat keluar saja karena matanya sungguh tidak tahan lagi melihat semua pakaian seksi itu. Kita makan dulu. Barulah sekarang Zahwa bisa bernapas lega. Perutnya sungguh keroncongan sejak tadi berjalan ke sana kemari. Beruntungnya, sedikitpun dia tak memegang belanjaan. Akan ada orang suruhan Wirya yang membawa semua belanjaan itu menuju mobil. Cek, dasar orang kaya. Tepat jam 8 malam, mereka baru keluar dari mall itu. Ketika melengos ke belakang mobil, Zahwa bisa melihat tumpukan tote bag yang menggunung. Zahwa tak mau menghitung harganya namun Zahwa yakin sekali semua belanjaan itu bernilai ratusan juta. Harga 2 tas yang dipilih tadi saja sudah 1,5 juta. Gila. Kita pulang ke rumah saya saja, lebih dekat. Tapi kalau Kak Renata tiba-tiba pulang bagaimana mas? Tanya Zahwa resah. Dia tidak mungkin pulang hari ini, jawab Wirya. Saya ingin cepat sampai, tidak sabar melihat kamu memakai pakaiannya yang kita beli tadi. Dan Zahwa, hanya mampu terdiam mendengar itu dengan batin yang kembali menangis. Mobil Wirya sudah tiba di halaman parkir apartemennya sejak 15 menit yang lalu namun dia masih duduk bergeming di dalam mobil yang masih menyala karena tidak ingin membuat pendingin di dalam mobilnya menjadi mati. Untuk apa lagi coba Wirya melakukan ini selain karena Zahwa yang tertidur begitu pulas di sebelahnya. Semenjak terjebak macet di jalanan, perjalanan yang harusnya memakan waktu 20 menit saja sudah berubah menjadi 40 menit dan selama itu pula perempuan di sampingnya ini tertidur tanpa merasa memiliki gangguan sama sekali. Tidak terusik akan suara klakson tidak sabar dari pengguna jalan ataupun raungan motor yang menjadi satu padu di jalanan. Ah, apakah rasanya memang semelelahkan itu sampai Zahwa terlelap sedalam itu? Bahkan dengkuran halusnya saja bisa Wirya dengar. Apakah Wirya berlebihan akhir-akhir ini? Atas pemikiran yang tiba-tiba saja muncul itu, Wirya menoleh ke samping, menatapi Zahwa sambil berpikiran hari-hari kemarin bahkan juga apa yang terjadi barusan saja. Dipikir-pikir, memang iya juga sih. Wirya selalu melakukan itu jika ada kesempatan. Seolah tidak ingin membuang-buang waktu karena setelah mengetahui betapa nikmatnya madu yang ia cecap, 3 bulan rasa-rasanya menjadi waktu yang terlampau singkat. Wirya seolah ingin mengisap madu manis itu habis-habisan. Manis yang begitu candu dan berefek begitu baik untuk badannya.
Wirya jadi lebih jarang merasakan stres, bahkan saja karyawannya di kantor tidak lagi jadi sasaran empuknya sebagai pelampiasan rasa amarah yang kemarin-kemarin hanya bisa bergumul di dalam. Wirya jadi sadar kalau seminggu belakangan dia hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri tanpa mau peduli akan keadaan Zahwa yang ia jadikan muara dari penyaluran berbagai macam stres yang berkecamuk di dalam dadanya. Wirya hanya fokus akan kepuasan pribadinya saja sampai baru sadar Zahwa kelihatan letih di dalam tidurnya. Dia tertidur pulas namun dahinya sesekali mengenyit. Entah apa yang ia pikirkan di dalam kepalanya itu. Padahal Wirya bilang dia ingin Zahwa menikmati akan setiap sapaannya, tapi malahan dia juga yang menyiksa perempuan muda itu. Pengalaman pertamanya Wirya ambil belum lagi keputusasaan Zahwa akan hidup ia manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Wirya memang brengsek ulung dan, ya sudah, mau bagaimana. Zahwa yang menawarkan terlebih dahulu dan Wirya hanyalah binatang buas yang tertarik dengan daging empuk. Untuk sekarang, Wirya belum paham apa itu artinya penyesalan sebab rasa nikmat sudah membutakan hatinya. Jadi, detik ini, dia tidak mau memikirkan yang jauh jatuh. Yang ada di dalam otaknya hanyalah 3 bulan ke depan dia akan merengguk kesenangan saja. Zahwa. Karena tidak ada tanda-tanda kalau perempuan muda yang umurnya belum sampai 1/4 abad itu akan bangun, Wirya terpaksa memanggilnya. Kasihan sih sebenarnya, tapi Wirya juga masih mengerti akan rasa malu jika saja nekat ingin menggendong Zahwa naik di unit apartemennya yang ada di lantai puluhan di atas sana. Wirya benci menarik perhatian, jadi satu-satunya cara yang bisa ia lakukan ia membangunkan Zahwa. "Bangun, baby. Kita sudah sampai," panggilnya sekali lagi, kali ini dengan guncangan pelan di lengannya karena sungguh sama sekali tidak ada tanda-tanda Zahwa yang terusik akan interupsinya itu. "Baby," panggilan itu tercetus secara alami dari mulut Wirya. Tiba-tiba saja memberikan sebutan demikian. Karena terbawa suasana intim di pertemuan pertama mereka sebagai Sugar Daddy dan Baby kurang lebih semingguan yang lalu. Mungkin karena karakter Zahwa yang begitu lugu dan polos. Banyak tidak tahunya dan begitu ingin Wirya tuntun layaknya bayi. Sebutan, baby, benar-benar sangat pas untuknya. Beruntungnya, Zahwa memberikan respon di panggilan keempat. Kepalanya perlahan bergerak dan matanya perlahan terbuka. "Lagi-lagi kamu tertidur pulas. Apa senyaman itu jika di dekatku?" Zahwa mengerjapkan mata, masih mengumpulkan nyawa. Pertanyaan tidak jelas Wirya tidak ia jawab karena belum terproses sempurna di kepala. Barulah ketika dia menoleh, dia seakan baru sadar akan apa yang terjadi. Mata bulatnya berpendar gelisah dan semburat merah muncul di pipi tembamnya seolah dia baru saja mengingat apa yang baru saja terjadi di mobil ini puluhan menit yang lalu. Cek, jika saja tadi tidak sadar kalau dia cukup berlebihan karena sudah menyerang Zahwa tanpa henti, mungkin dia sudah akan kembali mengajak perempuan itu bermain di dalam mobil sekarang juga. Tapi tidak, Wirya harus menjernihkan pikirannya kali ini. Demi Tuhan, sejak kapan pikirannya selalu mengarah ke sana? Mas Wirya, aku ketiduran ya. Maaf. Aku enggak sadar lagi. Dan Zahwa akan berbicara dengan suaranya yang gagap seperti biasa, juga lirikan matanya yang takut-takut mengarah kepada Wirya. "Ayo keluar." Wirya hanya mengucapkan itu dan Zahwa yang memiliki ketakutan yang cukup besar kepadanya tentu saja menurut lagi dan lagi. Mereka berjalan beriringan menuju lift lalu masuk ke dalam sebuah unit apartemen yang sangat mewah. "Kamu menginap di sini hari ini, oke?" Zahwa nampak membeku dan Wirya bisa membaca jalan pikirannya. "Tenang saja, untuk malam ini saya tidak akan melakukan apa-apa. Kamu bisa tidur dengan damai. Kamu terlihat cukup kelelahan, mending beristirahat saja sana." Zahwa melebarkan bola mata, nampak kaget Wirya bisa membaca pikirannya dengan begitu akurat, terlebih dia semakin kaget lagi dengan ucapan pria itu.
Zahwa tidak salah dengarkan. Wirya sudah beberapa kali memberikan perhatian semacam itu dengannya. Pertanyaannya, Wirya serius peduli ataukah tidak? Zahwa sama sekali tidak bisa memperkirakannya pun dia juga segan untuk menebak-nebak. Zahwa tidak boleh mengekspektasikan apa-apa. Sana cepat bersihkan dirimu. Baik Mas. Karena kesempatan ini bagaikan sebuah kesempatan emas, Zahwa tidak berpikiran dua kali lagi untuk menyetujuinya. Dia masuk ke dalam kamar yang Wirya tunjuk, segera membersihkan diri lalu terpaksa langsung memakai baju yang baru saja mereka beli tanpa mencucinya terlebih dahulu karena dia sama sekali tidak mempersiapkan pakaian karena tidak akan tahu kalau Wirya memintanya untuk menginap. Dan mau tahu apa setelah itu? Zahwa kembali memilih untuk terlelap sebab hanya dengan tidur dirinya tidak memikirkan permasalahan hidup yang menimpa badan mungilnya yang sejujurnya begitu ringkih itu. Setidaknya dengan tidur dirinya bisa tidak sadarkan diri sejenak untuk melupakan segalanya. Menonaktifkan pemikirannya sejenak agar tidak selalu berpikiran buruk. Menghentikan segala suara-suara di dalam yang seolah mengejek dan memberikan rasa tersisa saja untuknya. Zahwa sungguh berharap apa yang terjadi sebelumnya kepadanya hanyalah sekedar mimpi buruk yang mengerikan. Bunga tidur yang membusuk namun Zahwa tahu sekali kalau apa yang ia pikirkan tersebut adalah hal yang begitu konyol dan tidak masuk akal. Sebab, sakit di batinnya saja sudah menjadi bukti kalau segalanya adalah kenyataan. Di rumah sendirian, Zahwa memanfaatkan waktu untuk bisa istirahat sepuasnya. Hanya ketika Dian dan Renata yang tak ada di rumah dia bisa berleha-leha tanpa takut apapun. Tubuh Zahwa sungguh kelelahan. Jika dilihat beberapa hari ke belakang, Wirya hampir melakukan itu setiap hari dengannya. Zahwa sudah lelah mengerjakan pekerjaan rumah ditambah menuruti Su Wirya, badan Zahwa rasanya remuk. Belum lagi Dian tidak ada di rumah pun dengan Renata yang masih di luar negeri, Zahwa resah memikirkan. Apa yang akan Wirya lakukan padanya?